Di jalan, semua orang tampak berbahaya. Semua tampak seperti gangster. Sampai mereka bertemu dengan seorang petarung profesional. Dan di sana tidak ada intimidasi, tidak ada kata-kata, hanya satu hal, kenyataan. Inilah yang terjadi ketika jalanan berhadapan dengan ring. Ada orang-orang yang akan melakukan apa saja demi mendapatkan konten. Bahkan masuk ke gym bersama salah satu petarung muda paling berbahaya di Ultimate Fighting Championship. YouTuber ini bertemu dengan Raul Rosas Jr., petarung termuda yang pernah dikontrak oleh Ultimate Fighting Championship, dan memutuskan bahwa mengerjainya di gym miliknya sendiri adalah ide yang bagus. Saya harap ini hanya lelucon, karena saya akan menghancurkan. YouTuber itu terus mengganggu Raul, sampai akhirnya Raul mencapai batas kesabarannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tenang saja, apa masalahmu? Aku harus menggunakan sansak itu. Setelah itu, dia menantangnya bertarung di oktagon. Ayo kita bertarung, brengsek. Menantang seorang profesional tanpa pengalaman bertarung hampir selalu merupakan ide yang buruk. Tapi, setidaknya dia punya nyali untuk menahan pukulan sampai akhir hanya demi menyelesaikan videonya. Raul. Raul. Ini adalah Dennis Frimpong, seorang petarung amatir yang terlalu percaya diri. Dia memutuskan bahwa itu adalah ide bagus untuk menantang Paddy Pimblett, ya, seorang profesional. Dia melakukannya lewat video. Sangat yakin, sangat percaya diri. Seolah-olah semuanya akan berjalan lancar. Kalau kamu cukup berani, datanglah kapan saja kamu mau. Tidak perlu omong kosong tentang tempat netral. Kalau kamu mau bertarung denganku, datang saja ke gymku. Sesederhana itu. Dan yang terbaik adalah Paddy menerima tantangannya. Karena tentu saja, menantang seseorang yang hidupnya dari bertarung selalu merupakan ide yang sangat bagus. Pertarungan pun dimulai dan berlangsung persis selama yang seharusnya. Get him, lads! Go on, lads! Go on, lads! Lads! He's tapping! He's tapping! He's tapping, lads! Dan orang yang satu ini memutuskan untuk sparring dengan Khamzat Chimaev. Ya, dengan Khamzat. Karena tampaknya dia pikir itu ide yang bagus. Atau itu berusia ini, yang berpikir dia bisa bertahan satu ronde dengannya. Karena tentu saja, bertahan satu ronde dengannya terdengar cukup realistis. Spoiler, dia bahkan tidak bertahan sampai mendekati itu. Dan kemudian ada Speed, YouTuber yang memutuskan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam tinju tepat di depan Dan Hooker. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam tinju. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam tinju. Karena tentu saja, mengatakan itu di depan seseorang yang bertarung di Ultimate Fighting Championship selalu berakhir dengan baik. Menantang seorang juara dunia sambil menghina dia di Twitter pada dasarnya sama saja dengan meminta dipermalukan. Itulah yang dilakukan oleh seorang troll yang terus-menerus memanggil Sonny Edwards pengecut, seorang juara dunia asal Inggris dengan teknik tinju yang sangat sempurna. Orang itu membawa hinaannya begitu jauh
Sampai-sampai dia muncul di gym Sony untuk menantangnya secara langsung. Saya belum pernah memakai sarung tinju sebelumnya. Saya tahu saya pria yang kuat. Dan saya pikir dia pengecut. Salah. Begitu sparring dimulai, Edwards langsung menjadikannya sasaran bergerak. Menari di sekelilingnya, mendaratkan pukulan sesuka hati. Bahkan menurunkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia bahkan tidak perlu berusaha keras. Si troll itu akhirnya kelelahan, menerima pukulan dari segala arah dan dengan pelajaran yang terpatri di wajahnya. Bacot di media sosial itu gratis. Tapi di atas ring, konsekuensinya cepat datang. Charlie Selenov mungkin adalah contoh terbaik dari delusi internet yang pernah terekam kamera. Pria ini membangun mitos palsu tentang dirinya sebagai petarung, memgual di internet, dan berpura-pura menjadi semacam kekuatan tinju yang tak terhentikan. Tapi kemudian Charlie melakukan kesalahan fatal. Dia memutuskan untuk menantang Deontay Wilder, seorang pria dengan salah satu pukulan kanan paling mematikan dalam sejarah tinju kelas berat. Deontay Wilder? Dasar brengsek. Jadi kamu ngomongin aku ya? Kalau aku pukul kamu dengan kekuatanku, semua gigimu bakal rontok. Dasar. Ayo kita bertemu sekarang. Datanglah ke Los Angeles. Aku juaranya. Kamu cuma lelucon. Datang ke sini dan aku akan membuatmu KO. Wilder menerima tantangan itu dan seluruh fantasi Charlie akan berakhir lebih cepat dari yang bisa dia bayangkan. Tidak ada satupun versi dari pertarungan itu di mana Charlie menang. Tidak pernah ada. Tapi dia harus belajar dengan cara yang keras. Lain kali akan lebih buruk. Aku tidak peduli. Kamu hanya beruntung saja. Aku tetap yang terbaik. Tapi peringatan dari Wilder masih belum cukup untuk membawa Charlie kembali ke kenyataan. Dia masih percaya pada gembar-gembor tentang dirinya sendiri. Jadi ketika dia naik ring melawan Dijon Daniels, seorang petinju sungguhan dengan rekam jejak yang terbukti, dia masuk dengan harapan menemukan korban mudah lainnya. Dia pikir melarikan diri dari ring akan menyelamatkannya. Tapi Daniel sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Yeah, don't punch it. Okay. All right. Call it. Let's go. Say what? Huh? Say. He won. Okay, he won. Okay, that's it. All right. Leave him. Let him go. Tak ada kabur, tak ada dalih. Hanya pembongkaran total apa sosok palsu yang selama ini diperankan Charlie. Beberapa orang belajar dari kesalahan mereka. Tapi Charlie malah cuma terus kena babak belur. Dan yang satu ini luar biasa. Seorang Navy SEAL yang berpikir dia bisa mengalahkan Sean Strickland. Ya, menantang seorang petarung Ultimate Fighting Championship. Karena tentu saja, menjadi tangguh di kehidupan nyata sama saja dengan bertarung di dalam oktagon.
Tidak ada strategi, tidak ada pertarungan, hanya satu hal, sebuah pembantaian. Ada yang namanya percaya diri. Lalu, ada juga yang seperti ini entah apa. Seorang pria tanpa latihan menantang seorang pelatih tinju saja sudah merupakan ide buruk di atas kertas. Tapi begitu pukulan mulai melayang, sisa-sisa fantasi itu langsung lenyap seketika. Perbedaan besarnya adalah satu orang menginginkan kekacauan, sementara yang lain mencari nafkah dengan mengajarkan kekerasan. Dan begitu perbedaan itu menjadi jelas, situasinya jadi buruk dan terjadi dengan cepat. Inilah yang terjadi ketika kamu menyamakan sikap agresif dengan benar-benar tahu cara bertarung. Suatu hari, seorang binaragawan gym tipe yang lebih sering bercermin daripada melihat jam, datang ke sebuah dojo jiu-jitsu Brasil dan menantang sang guru. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pelajaran kerendahan hati yang dibalut dengan rasa sakit. Orang Brazil itu mengendalikannya, membelitnya dengan kaki, lalu mulai menamparnya seperti sedang mengikuti kelas ritme dengan kontak fisik. Dia tidak membuatnya KO, tidak melukainya. Dia mempermalukannya, tapi binaragawan itu tidak belajar apa-apa. Beberapa minggu kemudian, dia kembali. Dan kali ini, sebelum mulai, dia mengulurkan tangan kepada sang guru, hanya untuk menariknya kembali dan menamparnya. Seekor tikus dengan otot bisep. Hasilnya tetap sama. Kuncian, kendali penuh, dan satu kekalahan lagi untuk koleksi. Tapi itu belum berakhir. Karena di hari yang sama, dia ingin mencoba peruntungannya dengan murid sang guru, seorang wanita yang jauh lebih kecil. Dan apa yang terjadi? Cekikan dari belakang, tap out, dan keheningan total. Binaragawan 0, Jiu-Jitsu 3, ego hancur. Claressa Shields mungkin adalah petinju wanita terbaik di planet ini. Beberapa gelar dunia, medali emas Olimpiade, rekam jejak yang berbicara sendiri. Jadi ketika seorang wanita yang telah mengancamnya di semua media sosial mengklaim akan menghancurkan wajahnya, benar-benar muncul di gymnya, Shields tidak melewatkan kesempatan itu. Para pelatih harus memisahkan mereka secara fisik sebelum ada yang terluka parah. Tapi bahkan itu pun tidak cukup untuk menjaga mereka tetap terpisah. Ada orang yang tidak belajar dari pengalaman pertama. Dan Shields memastikan bahwa pada kesempatan kedua tidak ada keraguan yang tersisa. Ada orang yang bepergian hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Selama berbulan-bulan, preman ini telah mengirim pesan kepada petinju terlatih ini, mengatakan bahwa dia akan menghancurkannya di atas ring dan membuatnya babak belur. Dia begitu yakin sampai-sampai dia benar-benar datang. Tapi sejak adu pukulan pertama, sudah jelas bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Preman itu datang dengan harapan akan terjadi perkelahian, tapi yang dia dapatkan adalah pelajaran yang pasti tidak akan pernah dia lupakan. That's it. No, all right.
Hey, you got in the ring though. Usia tidak berarti apa-apa ketika berbicara tentang kemampuan. Petinju berusia 15 tahun, Elias Aguilar, tidak membutuhkan pengalaman ataupun ukuran tubuh. Dia hanya membutuhkan latihan. Dan pada saat dia menghadapi seorang petarung jalanan berusia 20 tahun yang berpikir bahwa menjadi tangguh di jalanan akan sama di atas ring, perbedaannya menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Elias menghancurkannya dengan ketepatan dan ketenangan yang bahkan kebanyakan orang dewasa tidak pernah kembangkan. Sebuah pengingat yang jelas bahwa teknik selalu menang, terlepas dari usia. Jika kamu adalah seorang petarung jalanan yang mencari lawan terlatih paling berbahaya untuk dihadapi, seorang petarung Muay Thai ada di urutan teratas daftar itu. Muay Thai menghukum setiap kelemahan. Dan petarung jalanan ini bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bersiap sebelum dia dihancurkan dengan tendangan. You gotta check it. Tantangan selalu memuaskan, karena situasinya sudah menunjukkan bagaimana semua ini akan berakhir. Orang berisik ini memutuskan ingin menunjukkan kekuatannya di depan seorang petinju terlatih. Lalu pukulan mulai mendarat dan semua rasa percaya diri palsu itu langsung hilang. Dan begitu kenyataan menghantamnya, seluruh tantangan itu langsung berubah menjadi penyesalan. Ada momen-momen dalam sebuah pertarungan yang benar-benar menghancurkan kepercayaan diri. Petarung jalanan ini datang dengan pikiran bahwa dia bisa mengatur-ngatur Dean the Grip. Pada saat dia menyadari bahwa Dean bukanlah orang biasa yang bisa dia intimidasi, tiba-tiba dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Begitu kepercayaan diri hilang, tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk bertarung. Pertarungan ilegal memiliki energi khusus yang membuat para petarung jalanan semakin bersemangat. Penonton, keramaian, kekacauan yang tidak terstruktur, itulah wilayah mereka. Dan ada bagian dari mereka yang benar-benar percaya bahwa para petarung terlatih akan kesulitan di lingkungan seperti itu. Tapi petarung profesional ini tidak butuh waktu lama untuk malah merasa seperti di wilayahnya sendiri. Организатором рядышком подмазал. Beberapa detik teknik sungguhan adalah semua yang dibutuhkan agar semuanya runtuh. Orang ini mengaku telah terlibat dalam banyak sekali perkelahian jalanan. Dia memiliki kepercayaan diri yang datang dari riwayat seperti itu. Tapi perkelahian jalanan dan gym tinju adalah dua dunia yang benar-benar berbeda. Dan petinju itu tidak butuh waktu lama untuk membuktikannya. Petarung jalanan yang katanya ini masuk ke gym sambil mengaku punya lebih dari 200 kemenangan dan mengatakan kepada semua orang di sana bahwa dia akan menghajar sebagian besar anak-anak yang sedang berlatih. Jadi Chris, salah satu orang paling ramah di gym, memberinya satu ronde tanpa membuatnya cedera parah.
Orang-orang suka membanggakan diri sendiri dalam pertarungan jalanan, di internet atau di dalam pikiran mereka sendiri. Lalu mereka menghadapi seorang petarung terlatih, dan perbedaannya tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, semua yang telah mereka bangun, setiap bagian dari citra itu runtuh. Ini adalah pengingat brutal bahwa kamu bisa pura-pura dalam banyak hal di hidup, tapi kamu tidak bisa pura-pura selama satu ronde melawan seseorang yang sudah bertahun-tahun bertarung secara profesional.